Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya diundang diskusi kecil membahas tentang kajian hadis yang ada di YouTube. Intinya ada hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatus sholatu fala sholata illa allati uqima biha. Idza uqimatis sholat, kalau sholat itu sudah diiqomati, bukan diadzani, tapi diiqomati, karena ada adzan, ada qomah. Fala sholata, maka tidak ada sholat apapun. Nakiro menunjukkan keumuman. Tidak ada sholat apapun illa, kecuali sholat yang ditegakkan itu, diiqomati itu. Misalnya dikumandangkan iqomat sholat maghrib, maka tidak ada sholat apapun kalau sudah dikumandangkan iqomat untuk sholat apa? Maghrib. Hadisnya sahih. Yang menjadi bahan diskusi ketika saya datang ke masjid atau panjenengan datang ke masjid, kemudian ingin sholat apapun, sholat tahiyatul masjid atau sunnah wudhu atau mungkin qobliyah, takbir Allahu Akbar. Selesai takbir, lalu iqomat dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bla bla bla. Kira-kira apa yang kita kerjakan? Nah, itulah yang perlu didiskusikan. Berselisihlah para ulama atau para juhala ya. Para ulama berselisih, ada yang berpendapat batalkan sholat itu karena qomat sudah dikumandangkan. Kasusnya lain sekarang. Saya atau panjenengan masuk masjid, takbir Allahu Akbar, ingin sholat entah qobliyah, entah tahiyatul masjid, tinggal tasyahud akhir, kira-kira setengah menit selesai, iqomat dikumandangkan. Dilanjutkan atau dibatalkan? Loh, kok nggak sama? Yang tadi dibatalkan, nah, yang ini kok dilanjutkan. Ini namanya kita berpikir tidak konsisten gitu. Ya mestinya kalau dibatalkan ya semuanya harus dibatalkan gitu. Kalau ingin komitmen, pokoknya iqomat dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali yang diiqomati. Untungnya hadisnya itu tidak berbunyi begini, kalau iqomat dikumandangkan masih ada di antara kalian sholat, batalkan, baru selesai gitu. Hadisnya kan bunyinya bukan begitu.
Kalau qomat dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang diiqomati itu. Nah, ini yang bikin repot. Nah, gitu. Saya tidak tahu kenapa undang saya gitu. Tidak bisa menyelesaikan masalah, Ustaz. Oh gitu. Memang kehadiran saya bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Gitu. Saya kan manusia biasa. Dalam ijtihad kadang benar, kadang salah. Saya balik bertanya dulu biar berkembang. Kalau ada fatwa batalkan sholat kalian kalau sudah dengar iqomah, itu kan pemahaman. Pertanyaannya, bagaimana cara membatalkannya? Nggak boleh pakai nalar, harus pakai tuntunan. Ya apa? Batal nono ya apa kira-kira? Nyelindung apa gitu? Itu problemnya. Jadi biasa kita belajar hadis itu, kalau ada hadis instruksi, kapan ya kita tidak lanjuti hadis aplikasi. Andaikan pemahaman saya benar, batalkan sholatmu itu, maka cara membatalkannya gimana gitu. Harus ada tuntunan real dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, selesai. Nah, kalau tidak ada, gimana caranya itu? Muncul pertanyaan yang menggelitik. Bela nih sholat sunnah, sekarang kita menuju sholat wajib. Itu kan juga hasil pemikiran. Hasil pemikiran. Misalnya saya punya utang puasa Ramadan 5 hari karena sakit, karena bepergian, ada udzur. Saya belum nyaur sholat wajib ini, boleh enggak saya sholat sunnah? Boleh, enggak dong. Jadi enggak usah ngomong, bela nih puasa sunnah, dulu kan yang wajib. Dalam syariat itu walaupun kita belum nyaur yang wajib, masih boleh puasa yang sunnah. Aisyah itu biasanya nyaurnya malah di bulan Syaban, bulan depan. Tapi kira-kira ikut puasa Senin Kamis bersama Rasul enggak? Ikut. Begitu. Kapan ya kita ini tidak mendulukan nalar daripada tuntunan? Ada kisah yang menarik, acara halal bihalal keluarga saya. Nah, Pak Yai ini ngomongnya ndak enak gitu. Kan sudah adzan, ayo pergi ke masjid. Bela nih badokan jadi. Nah, santrinya pinter. Sampai apa belum pernah baca hadis sih. Kalau makanan sudah disajikan, jangankan adzan, qomat dikumandangkan, dulu kan apa? Makan. Orang santri sekarang pinter-pinter ya. Bela nih badokan, ayo sudah adzan pergi ke masjid. Kok adzan, qomat dikumandangkan aja, makan dulu. Itu ceritanya gitu. Saya belum pernah mendapatkan bagaimana cara membatalkan sholat kalau dengar iqomah. Kalau membatalkan sholat karena hadas, saya temukan. Begitu saya sholat kok hadas, Rasul ditanya, apa itu hadas ya Rasul? Terdengar suaranya atau tercium baunya? Apa kira-kira itu? Ya kentut, gitu. Kentut itu kalau nggak kedengaran suaranya ya tercium baunya. Lebih parah yang pertama atau yang kedua kira-kira? Biasanya yang kedua, biasanya gitu.
Tapi lebih parah lagi, sudah suaranya keras, ini gak enak gitu. Dapat dua-duanya gitu. Bagaimana cara membatalkannya Rasul? Baca takbir, kemudian berangkatlah ke sisi kananmu, tinggalkan tempat itu. Ketahuan aplikasinya. Berbeda mengakhiri sholat dengan membatalkan sholat. Kalau mengakhiri sholat jelas menggunakan salam. Tapi kalau membatalkan sholat tidak. Maka jadi imam kok batal? Baca takbir Allahu Akbar, kemudian menghindar. Nanti imam badalnya akan menggantikan posisi imam rawatib. Sini imam badalnya siapa, Pak? Tergantung yang di belakangnya ya. Monggo misalnya, nggak ditunjuk resmi ada SK-nya gitu, Pak. Iya misalnya gitu. Zaman Rasul sampai sekarang begitu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada imam tetap, ada imam apa? Badal. Dulu imam tetapnya Rasul, imam badalnya Abu Bakar. Dulu imam tetapnya Ubay bin Ka'ab, imam badalnya Tamim Ad-Dari. Sekarang imam tetapnya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Khudaifi, imam badalnya Syekh Zainuddin MZ Sidoarji gitu. Tapi sampai sekarang belum dapat SK-nya gitu. Misalnya begitu. Jadi ada suksesi yang sudah dipersiapkan. Misalnya. Nah, kalau tidak dipahami begini bagaimana? Sejauh saya belajar fikih lintas mazhab, hadis, kok belum pernah ya mendapatkan fatwa iqomat itu termasuk pembatal sholat. Belum pernah saya nemukan. Pembatal sholat memang macam-macam, tapi ada yang otomatis, ada yang bersifat warning. Yang bersifat warning diantaranya taqta'u sholata al-mar'atu wal kalbu wal himaru. Yang bisa memutuskan sholat itu kalau dilintasi oleh wanita, oleh keledai, dan oleh anjing. Hadisnya sahih. Itu yang membuat Aisyah marah-marah itu. Kenapa marah-marah? Beliau mengatakan, kenapa kalian menyamakan kami wanita dengan keledai, dengan anjing? Padahal ketika Rasul sholat, saya tuh di depan beliau kok i'tiradul janazah seperti terlontangnya seorang jenazah. Jadi dalam pemikiran Aisyah hadis itu tidak benar gitu. Tapi setelah konfirmasi Aisyah baru paham bahwa hadis itu memang sahih. Maka Aisyah komentar, Allah, kita tidak pernah punya kamus dusta. Kita hanya kadang-kadang salah paham. Gitu. Kayaknya tidak mungkin lah Bapak. Saya sholat kemudian ada keledai lewat, itu belum pernah terjadi. Itu misalnya begitu. Lah ini kan warning dari Rasul, fitnahnya wanita itu Masya Allah. Jadi kalau panjenengan sholat kemudian via valen melewati duduk gitu. Kira-kira sampai lapo. Bukan hanya sampai toleh, sampai uber mari. Be ngono gitu. Sudahlah. Kalau tidak mau disamakan dengan keledai, tidak sama dengan anjing, ya sudah, jangan melintasi orang yang sedang apa? Sholat. Kalau saya jadi nabi, waduh, sholat wanita bisa batal kalau dilintasi oleh laki-laki kayak Yusuf gitu.
Kira-kira kalau Yusuf melintasi wanita sholat ngapain dia? Jarinya aja diputus sendiri gak sadar. Itu ceritanya, itu warning. Tidak otomatis membatalkan apa? Sholat. Sama dengan puasa itu loh. Siapa yang puasa marah-marah batal puasanya. Terus ada teman kita yang marah-marah waktu puasa. Apa berani kita batal puasamu apa ngono? Ya udah. Itu masuk wilayah warning yang kita tidak tahu betul-betul puasa atau tidak. Sehingga di dalam sholat hati-hati. Salah satu tipu daya setan itu membuat kita ini seakan-akan sudah hadas. Jadi di perut itu ada kayak kerucuk, kayak buang hajat begitu. Ketika dikonfirmasikan kepada Rasul peristiwa itu, tegas Rasul mengatakan, jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suaranya atau mencium apa? Baunya. Itu ceritanya. Ada lagi hadis, siapa yang sholat sendirian dalam shaf, batal sholatnya. Gitu. Tapi anehnya ada hadis juga yang sahih, walaupun sendirian sah sholatnya. Nah, ulama hadis mencari tahu bagaimana memahami dua hadis yang tampaknya kontradiksi. Kalau di depan masih ada shaf kosong, kok bikin shaf sendirian? Itu yang di warning batal apa? Sholatnya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi shaf, maka silakan bikin shaf sendirian. Ada 3 hadis agar cari teman. Sayang yang ketiganya itu hadisnya dhaif sayangnya. Nah, kalau hadis ini sahih misalnya, siapa ya teman kita yang kita endeng-endeng itu untuk mendampingi kita? Sebab shaf yang pertama nanti ada di belakang apa? Imam. Terus sampai ambil dari sana, sampai tarik ke sini. Sampai tarik, sampai dikipat mau temenan kurang ajar. Apalagi kalau masjidnya besar kayak Al-Akbar itu, sopo sih belum diajak melaku-melaku gitu. Misalnya begitu. Itu wilayah warning, tidak otomatis batal. Yang membatalkan sholat, ya hadas itu. Itu ceritanya. Maka kalau boleh saya berpendapat, kalau saya sudah masuk masjid, saya sudah takbiratul ihram, saya terkena tuntunan Rasul, al-umuru bikhawatimiyah. Saya harus menyelesaikan sampai tuntas. Kecuali kalau ada udzur karena hadas. Sehingga ketika saya sudah takbir, entah niatnya tahiyatul masjid, entah niatnya qobliyah, qomat dikumandangkan. Saya menurut tuntunan Rasul harus menyelesaikan sampai tuntas. Maka memahami hadis itu, kalau iqomat sudah dikumandangkan, ada di antara kita ingin sholat apapun, tidak boleh, sudah. Jangan lagi ada sholat, kecuali sholat yang diiqomati. Pelanggaran seperti ini sering saya dapatkan ketika saya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sebab di antara teman kita itu ada yang punya pendapat sholat witir itu hukumnya wajib. Gara-gara ditemukan hadis sahih, innallaha amaddakum bisolah, yakni sholatal witri. Allah itu memodotkan, memanjangkan, menambah buat kalian satu sholat, yakni sholat apa? Witir. Walaupun kita tidak sholat malam, karena ada kewajiban harus sholat apa? Witir. Ini pendapatnya kelompok Hanafiyah. Tapi supaya difahami wajibnya
versi Hanafi itu berbeda dengan wajibnya versi yang lain. Karena di kalangan kelompok Hanafiyah itu ada istilah khusus, ada wajib, atasnya wajib itu fardun. Nah, itu. Sementara jumhur ulama tidak membedakan antara wajib dengan fardun. Mungkin kalau disinkronkan wajib mereka senilai sunnah muakkadahnya jumhur. Tapi karena yang terkenal itu wajibnya, kayak berdosa seseorang itu kalau tidak sholat witir. Maka saya saksikan qomat sudah dikumandangkan tuh membela nih sholat witir terlebih dahulu. Itu saya saksikan. Saya tahu kenapa. Saya tanya, bukankah ada hadis yang sahih bahwa kalau qomat dikumandangkan tidak ada sholat selain sholat yang qomat? Iya, tapi ini kita tidak bisa meninggalkan kewajiban. Mestinya apa? Kalau Anda menganggap itu wajib, jangan sholat waktu iqomat dikumandangkan. Nanti habis sholat fardu melaksanakan kewajiban Anda itu secara qadha. Gitu mestinya. Sehingga walaupun Anda berkeyakinan wajib, nanti tetap bisa menjalankan tidak secara ada, tetapi secara apa? Qadha. Sering saya saksikan begitu. Jadi isyarat Rasulullah itu terjadi ternyata. Qomat sudah dikumandangkan, masih ada orang yang melaksanakan sholat apapun. Khawatir ada di antara kita tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Alasannya apa? Karena tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Gitu. Ya kalau Anda berkeyakinan wajib, ya jangan sholat waktu diiqomati. Nanti laksanakan tidak secara ada, tetapi secara apa? Qadha. Sehingga semua tuntunan itu bisa kita rekrut, bisa kita padukan, kita pahami secara proporsional. Itu pendapat saya. Saudara berkenan ya silakan, tidak berkenan juga tidak apa-apa. Namanya pendapat, bisa benar bisa salah. Kira-kira itu sebagai pengantar dialog. Saya yakin ada komentar, ada gugatan, pertanyaan, monggo silakan bebas. Bismillah. Monggo silakan yang ingin tanya. Ada mic Pak biar dengar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sholat yang pernah dengan wanita yang melintas di depan sholat Ustaz. Iya. Minggu lalu kami sholat jenazah, di mana di depan setelah jenazah itu kaca, kaca. Dan di situ itu bukan hanya wanita melintas, tapi mereka pada duduk. Ya ngobrol dan suara itu terdengar, tapi di balik kaca. Apakah ini juga termasuk melintas di depannya, apa sudah ada batasan? Iya. Terima kasih. Kan sudah punya sutro ya Pak ya. Nah, kalau sudah punya sutro itu kan orang lalu lalang nggak jadi masalah. Kalau sudah punya sutro, nggak ada masalah. Yang jadi masalah Bapak itu kan gara-gara ada cewek itu, gitu. Kan itu problemnya. Gitu. Sekarang sampai coba Pak, sampai sholat di hadapan istri, yang istri itu kayak jenazah. Sebab dulu itu kan rumahnya Rasul sempit ya Pak ya. Biasanya Rasul itu sholat di sahwahnya, dipilih khusus. Lah kok sekarang itu sholat di kamar. Nah kamarnya Rasul kan berapa Pak? Enggak sampai 2 meter ya Pak ya. Bayangkan 4,5 kali 9 dibagi 4 ruang. Rata-rata ketemu berapa Pak?
Ya 2, berapa lah Pak, 2 meter. Nah, dalam kondisi 2 meter ini ketika Aisyah tidur di depannya, Rasul sudah sholat, maka kalau Rasul tidak sujud, kakinya itu dipiak begitu Pak, dipakai untuk tempat sujud. Tapi kalau Rasul bangkit, Aisyah cerita, kaki saya selonjorkan lagi karena capek kan. Rasul bacanya Al-Baqarah khatam ya Pak. Nah, kalau nggak diselonjorkan kiu Pak sikilnya. Nah, nanti kalau mau sujud lagi dibiak lagi sampai segitu loh Pak. Ya enggak apa-apa kalau istri sendiri, walaupun istri kita hanya bugil atau apa saja, insya Allah aman Pak. Yang bikin nggak aman yaitu tadi Pak, via valen itu Pak. Itu yang bikin nggak aman Pak. Itu ceritanya. Ya kalau sampai ndak merasa terganggu ya monggo gitu. Itu repotnya begitu. Kalau sampai batal sama nasihati wanita, ojo lu ngono-ngono, gak iso khusuk aku gitu. Begitu caranya Pak. Jadi tidak otomatis membatalkan Pak. Ndak. Ini warning bahayanya kalau orang sholat dilintasi oleh wanita. Jadi tidak otomatis batal. Nah kalau sampai bisa khusyuk temenan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Iya. Ini yang repotnya berhadapan dengan kiai, mindsetnya itu tekstual murni. Pokoknya hadis itu batal, selesai. Ya sudah, jangan sholat. Kalau dikondisikan seperti itu, daripada sholat batal, mendingan tidak sholat. Mari bisa. Waduh Pak, di Masjidil Haram itu Pak, kalau sudah dekat komat Pak, sampean baru masuk. Waduh, jejer kanan kiri sampai cewek-cewek Pak. Kan tidak bisa lagi Pak. Mestinya kan di Masjidil Haram itu untuk cewek di tempat sini kan sudah diatur. Tapi ketika masuk komat Pak, waduh, saoleh-oleh inggon Pak. Iya, jangan-jangan sampai nanti sujud di roknya perempuan Pak. Itu BE sih. Itu ceritanya Pak. Sudah kita masukkan dalam wilayah darurat. Nggak bisa lagi Pak. Ya kalau sekarang Pak sampai ke sana, wah bisa menyium Hajar Aswad sak puas-puas sih. Kan umroh ya Pak. Karena semua. Lalu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ributnya, ramenya karena turis dong Pak. Kalau nggak kena turis, sopo senang masjid Pak. Saya lama bekerja dengan teman-teman itu, muzawir itu, Mas Wahadan komat ya tengok-tengok ambil rokokan ngono Pak. Mungkin mereka itu nanti tawaf sekali sudah dosanya hilang, mungkin begitu. Iya. Warungnya ditutup, tapi orang jero yang ngobrol, yang mangan gitu Pak. Ditutup menjadi warungnya Pak. Gitu. Itu ceritanya Pak. Jadi yang buat rame itu ya jamaah umroh itu. Nah sekarang jamaah umroh gak ono, sepi maren Pak. Sampai gelantongnya Hajar Aswad itu, wah puas-puas. Itu ceritanya. Diskusi itu berkembang, Ustaz. Nanti kalau kita tidak membatalkan sholat, nanti shaf itu jadi terputus, gitu loh. Ada Pak pemikiran gitu keluar. Terus saya tanya, kalau terputus, memangnya kenapa? Batal sholatnya. Nah kalau batal, waduh kasihan ini gara-gara ada tiang ini terputus ya Pak ya. Terputus enggak Pak kira-kira? Ya terputus. Apalagi bagian ibu-ibu sana, gak terputus lagi, tertutup ya Pak ya. Memangnya nggak boleh terputus. Syaratnya yang penting kan nyambung. Maksudnya nyambung itu jamaah yang belakang bisa melihat yang di depan. Kan gitu. Maka saya sering
memberi komentar kepada teman-teman yang punya masjid, ngelola masjid, antara shaf laki-laki dan perempuan itu sama sekali tertutup, Pak. Malah tabirnya itu lebih dari 2,5 meter, Pak. Lebih 2,5 meter dan gelapnya luar biasa, warna hitam, Pak. Nah, kira-kira nyambung enggak jamaah perempuan dengan jamaah laki-laki? Enggak nyambung, Pak. Konsekuensinya enggak nyambung. Imam kita ini akhirnya sujud tilawah, Allahu Akbar, sujud. Nah, teman-teman yang enggak lihat ngapain, Pak? Ruku. Loh iya. Kemudian imamnya lanjut Allahu Akbar, sana Robbana gitu. Loh iya, mengitidal kok Allahu Akbar, keliru imamnya itu. Karena persepsi mereka sedang tidak. Kemudian imam melanjutkan bacanya, "Loh, macam mana?" Jadi saya punya pengalaman ngimami sholat Jumat, Pak, ceritanya. Lah anak-anak itu senengannya di kantor panitia yang tertutup rapat gitu, nggak ada jendela, hanya ada pintu tok gitu. Nah, saya sujud tilawah, padahal sudah saya ingatkan nanti akan ada sujud tilawah. Begitu sujud Allahu Akbar, mereka kan ruku, Pak. Terus saya beri Allahu Akbar, Robbana gitu. Kedengaran saya, Pak. Begitu saya lanjutkan baca, "Loh, macam mana?" gitu. Itu ceritanya. Di masjid semua itu ada kasus, Pak. Kasusnya apa? Masjid ini sudah punya imam rawatib dari mahasiswa yang bacaannya Masya Allah bagus sudah. Lah kok kalau sudah qomat itu ada seorang tuh nyelonong langsung jadi imam. Jamaah enggak ada yang kenal, Pak. Itu enggak sekali, 2 kali, sering gitu itu, Pak. Awalnya kita enggak tahu, tiba-tiba qomat langsung nyelonong jadi imam. Nah, kebetulan ada catatan bacaannya itu Masya Allah, ilmu tajwidnya enggak jalan gitu loh. Iya, wis panjang pendeknya itu Masya Allah. Itu keluhan jadi jamaah gitu. Suatu kan ada kasus sholat isya itu sudah 4 rakaat, Pak. Berdiri terus dia. Diingatkan oleh jamaah, subhanallah, subhanallah, masih tetap dalam kondisi berdiri. Kalau imam sudah berdiri, makmum harus ikut apa? Berdiri. Enggak, itu serentak mereka enggak berdiri, Pak. Iya, dinteni sampai tasahud. Ya enggak boleh, mestinya harus diikuti gitu. Nanti kalau setelah salam, kalam, diskusi, kalau memang betul-betul ada kekeliruan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Enggak apa-apa begitu. Wah, baca ngatur dewi ngono ya. Ya sejak itu, Pak, dia enggak datang-datang ke masjid itu sejak itu. Lah masyarakat baru ngerti kalau itu tokoh Darul Hadis tiba-tiba. Masya Allah. Dokter mereka kan tidak boleh bermakmum di belakang orang kafir, Pak. Kalau ngimami orang kafir boleh gitu loh, Pak. Makanya ketika meninggal, saking jengkelnya masyarakat itu, jenazah ini tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir menurut sampean. Jadi menurut mereka kan kafir semua. Akhirnya nggak bisa dimakamkan di situ, dimakamkan di rumahnya sendiri. Baru tahu kita itu. Enggak, Pak, aturannya kalau imam keliru kemudian diingatkan, imam masih yakin kurang, harus diikuti. Rasul dulu gitu. Sholat duhur kok 5 rakaat. Habis sholat diskusi, ya Rasulullah, azidati sholat. Apakah hari ini kita punya bonus sholat? Kenapa? Sholaina khamsan. Tadi kita sholat 5 rakaat. As-sadaqah dzul yadaini, benar enggak yang dikatakan teman kita dzul yadaini? Benar ya Rasul. Nah, setelah diskusi lahir keyakinan, disempurnakan dengan sujud apa? Sahwi. Itu solusinya, selesai, enggak ada masalah. Itu gambarannya. Jadi kalau istilah ada terpotong sholat enggak ada masalah.
Saya khawatir itu terinspirasi dengan gambar soft yang namanya mata kaki itu harus rapat dengan mata kaki teman. Kalau ada sedikit fuka, sedikit longgar saja difatwakan salah, kan begitu. Alhamdulillah Pak, ketemu dengan orang yang gambar gitu. Saya suka begitu, langsung diskusi dengan yang gambar. Saya telepon berkali-kali nggak diangkat-angkat Pak. Dulu loh Pak ya, maklum. Ternyata nomor fleksi Pak. Fleksi itu bukan telepon biasa Pak. Bayangkan SMS kematian hari ini besok baru nyampe Pak. Itu dulu Pak. Makanya direkturnya karena teman saya bangga, itu tandanya fleksi, banyak peminatnya sampai macet gitu. Sekarang sudah lain, canggih, malah gak ono. Itu ceritanya. Nah, saya bilang malah dia yang balik telepon, Assalamualaikum. Loh, Ustaz Zainuddin, loh kok sudah kenal saya gitu loh. Ternyata nama saya sudah di-save oleh beliau gitu loh. Jadi tahu kalau saya sering telepon baru balik. Saya ingin ngobrol dengan sampean. Tentang apa Ustaz? Gambar soft sampean. Apa salah? Enggak. Saya selalu begitu Pak. Sebab dikatakan salah, ngamuk Pak gitu loh. Enggak salah gitu. Itu. Kapan Ustaz? Loh, kan setiap masuk Rabu ketemu Ustaz. Di mana ya? Di Masjid Al-Akbar. Masya Allah. Ternyata itu jamaah saya di Masjid Akbar. Makanya habis salat, habis ceramah, saya menunggu-nunggu mana teman diskusi saya. Mau saya telepon. Baru beliau ngatakan, Ustaz mau telepon saya. Oh sampean gitu. Jadi saya sudah kenal lama wajahnya, tapi belum tahu namanya gitu loh. Tentang apa Ustaz? Itu loh gambar soft sampean. Bagaimana kalau di rumah Ustaz? Diajak ke rumahnya, wong dekat dari Masjid Al-Akbar. Di luar dugaan masuk pertama kali tempat anunya itu gambar soft itu sudah di offset setinggi saya gini Pak. Wah, salah berapa rem itu kira-kira? Kok banyak sekali ya, ini untuk apa? Gini Ustaz, saya kerjaan saya Wirausaha ini, saya selalu memberi gambar itu. Nanti kalau ada takmir saya minta izin, saya tempeli. Kalau enggak langsung saya tempeli gitu aja Ustaz. Itu cerita beliau, itu dakwah beliau. Karena nggak bisa ngomong katanya gitu. Oh iya. Salah tahu Ustaz? Enggak. Gitu. Saya selalu mengatakan enggak. Gitu. Sampean bisa mempraktekkan gambar sampean itu? Enggak bisa Ustaz. Loh, aneh. Gambar sampean itu fatwa. Dan fatwa bergambar itu lebih gampang memahami daripada fatwa tulisan. Sebodoh orang lihat fatwa sampean, ini benar, ini salah, kan begitu. Iya Ustaz. Aneh, sampean tidak bisa, tetapi sampean menyuruh orang lain. Baru diskusi. Dalil yang sampean gunakan ini dari Nu'man bin Bashir. Lah Nu'man bin Bashir itu cerita. Jadi ini cerita sahabat. Sof kami dulu pundak yalzaku atau yalziku dengan pundak teman, nempel rapat dengan pundak teman. Lutut kami nempel rapat dengan lutut teman. Kaki kami nempel rapat dengan kaki teman. Sehingga ada seorang mubalik di YouTube ini sampai menggambarkan nempel itu begini, kalau gini namanya tidak nempel gitu loh. Atas dasar itu kalau ada fuka longgar dikit saja dikasih silang, tandanya apa? Salah. Hadisnya sahih Pak. Tapi memahami hadis itu harus ekstra hati-hati. Artinya apa? Bisa ndak hadis ini dimaknai denotatif?
apa adanya, apa dohirnya. Kalau bisa monggo. Ini sudah dibesarkan di Masjid Angkatan Laut. Saya terkejut, setiap pintu itu dibesarkan satu plano begitu. Saya tanya komandannya, kenapa dan ini dikasih? Ya gini caranya, masa mau sholat selalu diingatkan kayak bodoh kita ini, ngono. Bukan gitu, dan ini imam itu dapat nasihat dari Rasul supaya meluruskan sholat. Nggak apa-apa lah, dan tiap hari diingatkan. Oh, maksudnya itu kalau sudah gitu wis gak usah diingatkan lagi, gitu loh Pak. Gitu. Itu ceritanya. Gitu. Terus saya minta tolong 5 orang maju ke depan untuk mempraktekkan soft gambar itu. Siap, 7 orang maju. Nggak apa-apa 7 orang. Silakan bikin soft sesuai dengan gambar itu. Siap. Oh, namanya angkatan laut ya Pak. Kongkon apa ya siap Pak. Ya guru sumur ya siap. Masalah nanti dijalani kok nggak ngerti. Kayak ngomong siap dulu gitu loh. Setelah sudah baris, saya minta kesaksian kepada jamaah. Apakah soft bapak-bapak ini sudah sesuai dengan gambar? Jawabannya kur, belum. Resikonya apa? Mepet lagi Pak. Minta kesaksian lagi, apakah sudah sesuai dengan gambar? Belum. Resikonya apa? Mepet lagi Pak. Sudah. Yang penting atasnya mepet, bawahnya mepet, tengahnya mepet. Saya komando untuk ruku seperti yang kita ajarkan dulu. Roha, telapak tangan tepat pada lutut, jangan di bawah atau di atasnya. Pasti masih punggungnya pekungkung begini. Biar hasaradahrahu, biar rata, yujafi anjambai. Bahasa Inggrisnya itu dimekrokkan gitu loh. Ke kanan dan ke kiri baru bisa rata. Saya komando, Allahu Akbar. Kenapa bapak-bapak nggak ruku? Nggak ada tempatnya Ustaz. Nggak ada tempat. Ini baru ruku yang makroknya sedikit Pak. Belum sujud sehingga kelihatan apa? Putih ketiaknya. Wassalam udah. Akhirnya nggak bisa mekrik Pak. Saya kira itu ada penjelasan hadisnya. YouTube yang saya terima itu nggak ada. Ternyata penjelasannya biar tidak menyakiti temannya. Loh kok hadisnya kola seseorang gitu. Saya kira hadisnya begini. Kalau jamaah jangan mekrok tapi mekri. Bingung hadis itu. Itu ceritanya. Belum selesai ngomong, interupsi Ustadz dari kaum wanita. Kalau lutut ketemu lutut enggak bisa Ustaz. Pinggul ketemu pinggul baru bisa. Kan banyak yang pinggulnya kayak gendang semuanya gitu. Padahal ini kan petunjuk ini umum, berlaku laki-laki dan berhubung untuk perempuan. Nah, kalau tidak bisa dimaknai yang namanya denotatif, maknai konotatif. Yang penting lurus, rapi. Jangan ada fuka. Jangan ada longgar. Seberapa ya Rasul longgarnya? Kok sampai anak kambing bisa lewat misalnya gitu. Anak kambing itu kira-kira berapa senti Pak? Ya bisa 30, bisa 40 loh Pak. Tergantung anaknya Pak gitu. Katakanlah 30. Jadi antara satu kaki dengan kaki itu jangan sampai 30 senti. Itu ada hadisnya begitu. Kalau saya merasakan, kenapa? Kalau ada fuka nanti ditempati setan. Lah besarnya setan seberapa? Menurut saya yang belakang nggak mau maju itu setannya, gitu loh. Nanti kalau manggil setan maju, pasti dia maju. Ya iblis, Pak. Kok panggil saya iblis gitu? Lah kamu manggil saya setan. Gitu. Mestinya saya setannya kalau saya tidak maju. Jangan temannya panggil setan gitu loh. Itu ceritanya gitu. Kakinya saja Ustadz yang nempel ya nggak bisa. Wong hadisnya itu satu paket. Kaki, lutut sama pundak. Nggak bisa. Nah kalau kakinya tok bisa, syaratnya begagah.
Kalau nggak gitu nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Ibu-ibu mau ndak megagah? Ya ndak bisa Ustaz gitu. Padahal nasihat itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Jadi permasalahannya bukan hadisnya sahih dan tidak. Permasalahannya memahami hadis. Padahal hadis yang betul-betul keluar dari lisan Rasul, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, ada riwayat min tamami sholat, ada riwayat min iqomati sholat. Jadi ranahnya bukan batal sah salah atau tidak, enggak, sempurna atau kurang sempurna. Pandai kan acak-acakan sah tapi kurang sempurna. Siapa bilang ada persyaratan harus nempel, nggak boleh terputus? Pengalaman saya di Masjid Nabawi itu ada teman menghitung cagak itu loh. Kenapa sampai dihitung? Pingin tahu aja Ustaz. Sudah ada bukunya kok dihitung itu. Bukunya sudah ada, sejarah pembangunan masjid mulai dari awal sampai pada zaman Fahad bin Abdul Aziz. Salman ingin membesarkan 3 kali lipat, Pak. Kenapa? Pulang dari Indonesia terkejut ada laporan seorang ingin haji menunggu sampai 20 tahun. Ke depan nggak usah menunggu itu, 3 tahun sudah bisa berangkat. Caranya apa? Fasilitas dibesarkan. Khusus Indonesia dikasih kuota yang lebih banyak. Itu kalau dikasih tetap nggak bisa budal. Danai nang di selang turun di balik no ya. Kemarin dapat tambahan 10 gak dututi ya dana 10.000 ya. Itu ceritanya. Tapi karena ekonomi mangkrak, saya bangunannya nggak bisa dilanjut. 1.670 tiang. Antara satu tiang ini dengan tiang kedua itu ada tempat sepatu. Dan ini bisa pakai nyambung enggak Pak dengan tiang berikutnya? Enggak. Siapa yang harus nyambung? Nanti setelah saya selesai salam, kan bisa saya sebagai Mas Bu, nggak ada masalah. Ada yang bicara, Ustaz, pengalaman saya walaupun takbir qomat jenututi rekat pertama ngono. Berarti dicepet ngono. Itu ceritanya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Monggo silakan. Nggih, monggo. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau imam sudah berada, sedangkan tidak ada jalan untuk keluar, iya. Imam harus bagaimana? Tadi kan ada tuntunan baca takbir, kemudian berpaling, pergi. Nanti yang menggantikan adalah imam rawatib. Sudah lewat di depan shaf, gak ada masalah. Karena apa? Takbirnya jamaah itu bergantung takbirnya imam. Jadi sampai di tengah misalnya batal, tidak apa-apa keluar, melintasi shaf juga tidak ada masalah. Karena nanti takbirnya jamaah ngikuti takbirnya apa? Imam. Usul ini Pak, maunya usul boleh dikasih pintu dulu. Oh sudah ada kok Pak. Ya lewat pintu. Itu ceritanya. Karena ada ini nggak ada pintunya Pak. Nang dia metu nih. Jadi sampai di tengah di pojok kalau sudah batal baca takbir kemudian berpaling wudu. Ustaz, kalau belani gitu, buyar sholatnya Ustaz. Saya di tengah Masjidil Haram ya Ustaz. Saya terkejut. Ada teman yang mengambil solusi, ya sudah ganti dengan tayamum. Saya bilang, kenapa kok cepat-cepat ganti tayamum? Selagi bisa apa? Wudu. Saya bilang, kan di mana-mana banyak zam-zam. Air zam-zam. Ya ambil air zam-zam seperti ini bisa untuk wudu 20 orang Pak.
Ini baru saya praktekkan nanti memberi manasik haji gitu. Kalau sekarang enggak, karena ini disampaikan di hotel bintang 9 Pak. Jadi gini, ini bisa untuk orang 10, 20 cukup Pak. Cukup, ya wudhu tetap, kemudian melanjutkan apa? Sholat sebagai masbuk, enggak apa-apa. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi misalnya apakah seseorang itu harus mengikuti mazhab tertentu? Maksudnya misalnya dalam masalah kunut, dia mungkin mengikuti mazhab yang Syafi'i yang mengikuti yang melakukan kunut. Kemudian sementara dalam masalah yang lain dia mengikuti mazhab di luar Syafi'i, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Imam kita aja tidak pernah bilang ikuti saya kok. Imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Daud Zahiri, Zainuddin, nggak pernah. Nggak pernah, sampai cari teksnya nggak pernah ada. Nasihatnya paling banter, kalau nanti dalil yang saya gunakan sahih, silahkan ikuti. Kan gitu. Kalau dalil saya ini sahih, saling boleh ikuti. Kalau nanti dhaif gimana? Tinggalkan. Sebab kalau kita hidup pada zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, waduh Pak, dapat hadis saja sudah untung-untungan Pak, ya Allah. Hadis belum terkodifikasi Pak. Semburat dibawa para sahabat kemana mereka dikirim oleh Umar bin Khattab. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke Yaman di bawah pimpinan Mu'adz bin Jabal. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke Palestina, Ilya di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Berapa ribu sahabat yang kirim sampai ke negeri Cina di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab. Dengan tersebarnya hadis itu Pak, kita hidup pada waktu susah mencari hadis. Andaikan ada hadis dhaif, ya masih alhamdulillah. Nanti kalau ada yang lebih sahih, jangan diikuti pendapat saya, ikuti hadis yang lebih sahih. Begitu setiap imam begitu Pak. Malah Imam Malik paling keras Pak. Imam Malik itu malah mengatakan qauluna wa af'aluna rudda wa rudda ila qaula sahib hadzal maqam. Di Raudhah Imam Malik itu menyatakan pendapat kami, mazhab saya, utapan saya, perilaku saya harus kalian tolak dan kalian tolak. Kecuali yang disabdakan penghuni makam samping saya ini, makam siapa? Rasul. Begitu. Yang paling ditakuti oleh orang alim itu kalau dianggap pinter itu repot itu. Apalagi dianggap nabi, waduh repot lagi. Saya punya pengalaman itu Pak. Masa saya biasanya wudhu selesai, berdoa selesai, kemudian kepala saya itu saya guyur begitu loh Pak, yor gitu. Kadang-kadang malah ininya saya basahi, baru saya pakai ongkep masalahnya. Maka kalau saya suruh khutbah pakai surban, aduh, gak kuat gitu. Pakai gini aja sering dicopot tadi. Lah kok diikuti oleh seseorang? Yang pertama saya nggak negur, Pak. Kedua kali saya saksikan sama, saya ingatkan, Pak, tadi habis wudhu, habis doa, kenapa kok guyur kepala? Loh saya kan ikut Ustaz Zainuddin, mati aku ya. Dikira saya nabi. Itu ceritanya begitu. Awalnya nggak saya tegur, kok kayak rutin gini sih orang. Baru saya ingatkan gitu. Susah jadi orang pinter itu. Iya kalau benar, kalau enggak gitu. Ulama akhirnya apa? Ngomong.
Sampean itu bukan ahlinya. Udah ikuti saja. Ya tidak apa-apa Pak kalau nggak mampu. Tapi yang lebih parah, kenapa kok agama ini dikapling-kapling? Nggak boleh loncat pagar. Di radio Pak, di radio. Karena kalau saya ke Gresik itu pasti dengar radio gitu. Dialog interaktif, seneng saya. Di antara pertanyaan, Ustaz, saya wudhu, ya, basuh wajahnya ngikuti mazhab Syafi'i, ya, mengusap kepalanya ngikuti mazhab Ahmad, boleh enggak? Ya gak boleh, ngono hari ini. Ya harus Syafi'i semua, gitu. Nah sekarang saya wudhunya Syafi'i, sholatnya ikut Hanafi, boleh Ustaz? Gak boleh. Padahal setiap kasus itu kita banding-bandingkan, oh dalam membasuh wajah kok yang lebih mantap pendapatnya Malik, ikutlah pendapatnya Malik. Dalam membasuh tangan, kok saya tertarik dengan madhabnya Abu Hurairah, ikutlah madhab Abu Hurairah, gak apa-apa. Maka kalau imamnya misalnya berkunut, lah sampean tidak berkunut, tidak apa-apa, bermakmum kepada imam yang berkunut. Toh hukumnya apa? Sunnah. Boleh tidak ditinggalkan? Boleh. Kok sampai kita harus mengeluarkan fatwa ganti sujud sahwi? Jadi kunut itu kayak wajib gitu. Kenapa? Misalnya gitu. Lah imamnya berkunut, saya tidak berkunut, boleh tidak ikut? Boleh. Tidak usah sampai cari masjid yang nggak berkunut, nggak usah gitu loh. Kenapa? Imam itu harus diikuti, betul. Tapi dalam dua aspek. Aspek yang pertama yakni substansinya. Imam ruku, ikuti ruku. Imam i'tidal, ikuti i'tidal. Imam sujud, ikuti sujud. Imam duduk, ikuti duduk. Yang tidak harus diikuti dua hal. Caranya tidak harus diikuti. Imam sujud kok mendulukan lutut, saya kok yakin mendulukan tangan, gak apa-apa, gak usah imam ngasih komentar. Demi kebersamaan, nanti sujudnya dulukan tangan semua ya, gak usah gitu. Misalnya gitu. Bacaannya juga gak harus sama. Imam baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Sampai baca wajhatu wajhiya, boleh enggak? Boleh. Nah, ketika imam i'tidal, makmum ikut i'tidal. Kunut itu zikir, bacaan. Kalau sampai nggak yakin dengan bacaan itu, ganti bacaan yang lain. Gitu. Bacaan yang lain banyak. Misalnya mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi lirabbil a'la sampai sak katok-katok sampean lirabbil a'la terumari lirabbil a'la terumari lagi. Kalau ndak ya diam tuma nina, ndak apa-apa gitu. Ndak perlu sampai cari golek ono masjid sing enggak pakai kunut, gak usah gitu. Sudah imam pakai kunut sampai nanti tuma nina gitu. Jadi tidak ada Bu seorang imam pun yang mendoktrin kalian harus ikut saya. Bahkan setiap imam itu tawaduknya, wallah sebagai manusia biasa tempatnya salah. Kalau benar ini murni karunia dari Allah. Kalau masih keliru, itulah keterbatasan saya. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Diakhiri majelis ini dengan apa? Kafaratul majlis. Saya tidak membimbing kafaratul majlis sebab masih ada di antara sampean nanti yang tambah zikirnya, tambah wiridnya, tambah itikafnya. Kecuali kau buyar kabeh, menurut lagi. Maka baca sendiri itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.